Kembali di Kompas Siang, Saudara, anak balita 3 tahun yang ditampar oleh dokter di sebuah warung kopi di Makassar diduga mengalami trauma. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar menjelaskan korban mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Pendampingan psikologis berupa konseling terus diberikan kepada korban yang masih berusia 3 tahun bersama ayah dan ibunya. Setelah dianiaya seorang dokter yang diduga emosi karena diganggu saat bermain catur, korban mengalami perubahan perilaku. Anak balita ini menjadi susah tidur dan kurang berinteraksi dengan orang sekitar. Dan kedua orang tuanya sudah kita lakukan asesmen dan kita sudah berikan konseling, layanan konseling psikologis untuk proses pemulihan anak kita yang mengalami kekerasan itu. Dari hasil asesmen kita kemarin terhadap orang tuanya dan anaknya, kita memang temukan bahwa ada dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan yang terjadi itu. Mulai dari anaknya katanya tidurnya kurang bagus, berinteraksinya juga kurang bagus, dan kita lihatlah hasilnya apa yang didapatkan terhadap anak dari pendampingan konseling. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, ayah korban menolak damai. Nah, sejauh ini apa perkembangan terbaru penyidikan kasus penganiayaan balita oleh dokter sekaligus mantan pejabat rumah sakit ini? Apakah sudah ada saksi-saksi? Berapa totalnya yang sudah dimintai keterangan? Penganiayaan anak berusia 3 tahun oleh dokter di Kota Makassar. SPDP sudah dikirim pada minggu lalu dan dalam waktu dekat berkas perkara rencananya akan dikirimkan ke Kejaksaan tahap 1, rencananya akan dikirimkan pada minggu depan. Dokter berinisial M ini sendiri, Paskalis dan juga saudara, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan beberapa alat bukti. Di antaranya yaitu visum korban yang memperlihatkan hasil bahwa memang ada luka memar di area bibir bawah korban. Selain itu dari pihak kepolisian juga sudah memeriksa sebanyak 4 orang saksi. Selain itu juga ada kamera pemantau CCTV yang juga turut disita oleh pihak kepolisian. Kondisi korban saat ini memang menurut UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah melakukan asesmen terhadap ayah, ibu, orang tua dan juga korban itu sendiri, di mana orang tua korban menyatakan ada perubahan perilaku yang signifikan terjadi pada korban. Di antaranya perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah kesulitan untuk tidur, dan juga sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama jika berada di tempat yang ramai. Nantinya psikolog juga akan melakukan konseling dan menilai terkait kesehatan mental si anak. Apakah memang kejadian ini akan memberikan trauma di masa depan seperti itu atau tidak, nantinya akan ditentukan oleh psikolog. Saat ini proses pendampingan terhadap orang tua dan korban terus dilakukan. Mereka berada di rumah aman dan hingga saat ini terus diberikan konseling. Paskalis. Linda, lalu apakah dokter yang saat ini menjadi tersangka akan ditahan? Baik Paskalis dan juga saudara, tersangka dikenakan wajib lapor dan tidak ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Tersangka saat ini dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, di mana sebelumnya juga dikenakan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Seperti juga kita saksikan bersama dalam video yang beredar dan viral di media sosial bahwa kejadian ini sebenarnya berawal ketika dokter berinisial M ini sedang bermain catur di sebuah warung kopi, tepatnya di Jalan Anggrek Raya, Kecamatan Panakukang. Kemudian ayah korban bersama dengan korban kemudian muncul masuk ke dalam warung kopi dan tidak disangka bahwa korban ini menyentuh meja dan juga bidak catur. Setelah itu kemudian tindak kekerasan terjadi dari dokter berinisial M ke bocah berusia 3 tahun tersebut. Polisi tentunya hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan ayah korban via telepon yang menyatakan bahwa tidak akan berdamai. Dan juga tentunya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian. Dan juga berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas. Paskalis. Baik, terima kasih Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.